Kisah pesugihan kambing hitam berakar dari mitos dan kepercayaan masyarakat Indonesia. Di sebuah desa yang terletak jauh di pedalaman, terdapat seorang petani bernama Danu. Hidupnya sederhana, namun ia selalu merasa bahwa nasibnya tidak pernah berpihak padanya. Ia bekerja keras, tetapi hasil panennya selalu sedikit. Suatu malam, Danu mendengar desas-desus di warung kopi bahwa ada cara untuk mendapatkan kekayaan secara instan, yaitu melalui pesugihan kambing hitam. Konon, siapapun yang memiliki kambing hitam dan melakukan ritual tertentu akan diberi berkah, kekayaan oleh makhluk halus. Danu yang terdesak oleh kondisi ekonominya mulai tergoda. Ia pergi ke pasar dan membeli seekor kambing hitam. Ketika kembali, ia mencari tahu lebih jauh tentang ritual yang harus dilakukan. Danu menemukan seorang dukun di desanya yang dikatakan memiliki pengalaman dalam praktik pesugihan. Dukun tersebut memberikan beberapa petunjuk untuk melakukan ritual. Danu harus menyiapkan tempat yang suci, mengatur sesajian, dan melakukan puasa selama 3 hari. Hari ketiga adalah puncaknya, di mana Danu harus mengorbankan kambing hitam sebagai bentuk persembahan. Dengan seluruh niatnya, Danu melaksanakan ritual tersebut. Ketika malam tiba, ia memanggil makhluk yang dimaksud. Tiba-tiba, angin bertiup kencang dan muncul sosok gaib. Danu ketakutan namun ia tetap bertahan dan menyampaikan permohonannya akan kekayaan. Makhluk halus itu mengabulkan permohonannya, tetapi dengan syarat. Ia harus menawarkan sebagian besar harta yang didapatkan kepada makhluk itu setiap tahunnya. Awalnya Danu sangat bahagia dengan harta yang melimpah. Ia membeli sawah, rumah, dan hidup dalam kemewahan. Namun, seiring waktu, Danu merasa tertekan. Hasil panen yang semakin melimpah membuatnya tak pernah merasa puas. Ia kehilangan teman-teman dan keluarganya. Semua terpengaruh oleh kekayaannya. Satu-satunya yang menemani Danu adalah ketakutan akan hilangnya harta yang dimilikinya. Pada akhirnya, Danu menyadari bahwa kekayaan yang ia dapatkan tidak sebanding dengan kehilangan yang ia alami. Ia merasa terjebak dalam kesepian, mengingat kembali saat-saat sederhana sebelum ia mencari pesugihan. Dengan penyesalan, Danu pergi ke dukun itu dan meminta cara untuk membebaskan dirinya dari perjanjian. Dukun menjelaskan bahwa ia harus mengembalikan semua kekayaan yang didapatkan, termasuk menjual semua asetnya. Danu terpaksa melakukan itu demi mendapatkan kebebasan. Setelah melewati proses yang panjang, Danu kembali ke kehidupan sederhana namun penuh kebahagiaan. Ia belajar bahwa kebahagiaan sejati tidak selalu diukur dari harta, tetapi dari hubungan yang baik dengan orang-orang di sekitarnya. Pesugihan kambing hitam yang pernah diimpikannya kini hanya menjadi kisah pengingat akan pentingnya bersyukur dengan apa yang dimiliki.